dari pertanda buruk. Yang pertama, ketika kita mengendarai atau kita berkendara, mengendarai sepeda motor atau mobil, ya. Kemudian di jalan, di perjalanan itu ada kucing lewat. Anda sering nggak mengalami hal itu? Kucing lewat. Lewat kucing, guys. Lewat kucing. Nah, kucing yang lewat itu biasanya itu yang saya alami nggak pernah dari kiri. Pasti dia dari kanan dulu ke kiri. Dari kanan, sebelah kanan Anda, mau dari manapun posisi Anda, intinya dari sebelah kanan Anda lewat ke kiri. Itu yang saya alami. Nah, setelah itu saya berpikir, kenapa kucing ini lewat? Iya kan? Apa pertanda yang akan saya alami berikutnya sehingga kucing ini lewat? Ini peringatan apa? Gitu kan? Nah, warna kucingnya warna apa, guys? Kalau warna kucingnya bisa saya bilang bukan orange, bukan putih, tapi warna keabu-abuan, abu-abu kehijauan. Rata-rata seperti itu, guys. Nggak hijau kali lah, gitu ya. Ini sudah lebih dari 3 kali saya lihat pertanda ini, saya alami. Akhirnya saya benar-benar ingat itu, ya. Nah, apa yang terjadi kepada saya, guys? Saya tetap lanjutkan. Tiba-tiba posisinya ini turunan, ya. Di turunan. Saya melihat turunan ini lurus, guys. Tapi ternyata turunan ini belokan atau tikungan, ya. Bukan persimpangan tapi membelok. Akhirnya apa, guys? Ketika di turunan ini saya langsung terjatuh, guys. Jadi supaya Anda tidak mengalami yang namanya shock, apa antisipasinya, guys? Sebelum saya sampaikan antisipasi, saya sampaikan pengalaman kedua saya untuk membuktikan kalau ini benar-benar pertanda ini benar-benar nyata. Bukan maksudnya nyata harus dipercaya, guys, tapi nyata terjadinya gitu. Saya nggak percaya, tapi saya ingat-ingat yang saya alami itu ternyata pertanda itu dulu yang muncul dalam 1 hari itu, ya. Baru kemudian kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, ketika saya bawa mobil, kemudian waktu masih perjalanan menuju suatu tempat, saya melihat kucing lewat. Nah, ketika kucing lewat, saya sudah pernah loh. Saya sudah pernah. Ini sesudah saya jatuh, ya. Sesudah saya jatuh dari pertanda yang pertama saya ceritakan, datang lagi kedua. Artinya apa? Saya nggak boleh lagi seharusnya meremehkan pertanda ini. Tapi ya sudahlah, pokoknya saya hati-hati, ya. Tetaplah saya lanjutkan perjalanan. Saya benar-benar fokus, ingat pertanda ini, oh ini akan bahaya, jadi saya harus benar-benar fokus, hati-hati. Saya hati-hati sampai tujuan selamat, gak ada terjadi apa-apa. Nah, ternyata karena sudah saya sampai tujuan tadi, ya makan segala macam aman, pas mau pulang saya udah lupa loh pertanda ini. Ternyata kejadiannya di hari yang sama, guys, tapi bukan pas saya di perjalanan pergi, pas perjalanan pulang. Setelah saya sudah selesai dari sana, saya mau pulang. Nah, sebelum dia pas pulang barulah kejadian. Apa yang terjadi? Itulah pertanda itu. Saya bisa kesenggol atau kena, bukan nabrak tapi kesenggol. Tepatnya yang saya senggol, tahu nggak, guys? Mobil siapa? Mobil anggota DPR itu. Tapi intinya yang mau saya sampaikan, bagaimanapun prosesnya peristiwa itu, artinya akan ada kejadian yang akan terjadi berikutnya samamu yang akan menjadi masalah. Itu intinya. Jadi itu yang pertama, ya guys. Semoga ya berguna
Ini bukan untuk Anda percayai, tapi supaya Anda mempersiapkan diri ya untuk melakukan antisipasi atau berjaga-jagalah. Oke? Nah, yang kedua, ini tadi pertanda buruk ya. Yang kedua, kita lanjut pertanda baik. Pertanda kedua adalah ketika burung masuk ke dalam rumah. Burung apa? Burung pipit atau burung-burung kecil. Ya. Yang masuk, contohnya yang saya alami ya guys, burung yang masuk ke dalam rumah saya itu burung perenjak. Nah, seperti apa burung perenjak? Bisa Anda lihat video saya. Pada video saya melepaskan burung perenjak kesayangan. Itu saya buat pada video saya. Ya, itulah burung perenjak yang masuk ke dalam rumah saya. Ya. Nah, bagaimana prosesnya supaya ini benar-benar baik sama kita, kan gitu. Yang saya alami, yang saya lakukan. Ketika burung masuk ke dalam rumah kita, burungnya itu jangan kita abaikan. Kita abaikan artinya kita biarkan ya disitulah, biarkan keluar sendiri. Jangan. Yang saya lakukan, saya tangkap burungnya, saya berusaha menangkap burungnya, kemudian jangan Anda pelihara atau Anda potong. Datang adik saya, ya, yang paling kecil. Bang, kita pelihara aja burungnya bang, kan bagus. Jangan, saya bilang, burungnya harus kita lepas. Kenapa? Karena saya memang sering pelihara burung ya, waktu saya kecil. Cuman saya lihat burung yang kita, ini sedikit ya guys, burung yang kita pelihara itu lebih tertekan ya, lebih tertekan. Artinya burung yang kalau kita kandang, kita kurung, itu nggak bagus lah. Bagusnya apa? Kita lepaskan, kita biarkan dia bebas ke habitatnya. Nah, itu saya sampaikan. Jadi ini kita lepaskan saja. Kemudian burungnya saya lepaskan, bisa Anda lihat di video saya ya. Nah, apa pertandanya? Awalnya saya baca-baca juga guys, saya baca-baca Google ya kan. Pertandanya bahwa akan ada seseorang yang akan dilamar, anggota keluarga dalam rumah, atau seseorang akan mendengarkan kabar gembira dari salah satu anggota keluarga dalam rumah, seperti itu. Oke, saya ingat ya kan, saya ingat ini yang saya baca, dan saya ingat pertanda ini. Saya tunggu guys, apa kira-kira yang akan terjadi dari pertanda ini. Ternyata benar, kira-kira 2 minggu lagi datanglah pihak laki-laki dari teman kakak saya untuk meminang atau melamar kakak saya. Ibaratnya akan ada pesta pernikahan dalam keluarga saya, akan ada dapat lamaran. Ternyata benar. Dan sampai sekarang setelah saya buat video ini guys, nah kakak saya sudah menikah, bisa Anda lihat. Itok saya sudah menikah, bisa Anda lihat pada video pemberkatan nikah. Artinya yang saya sampaikan semua ini guys, nyata yang saya alami, bukan yang saya karang, bukan yang akan terjadi saya istilahnya bernubuat, memprediksi yang akan terjadi, bukan. Ini yang sudah terjadi, pertanda ini. Tentu kalau pertanda baik yang terjadi, ya nggak perlu antisipasi pun nggak apa-apa ya kan. Tapi melalui ini maksud saya supaya mulus. Nah, maunya yang baik ini lakukanlah seperti yang saya buat ini. Kalaupun terjadi hal yang sama kepada Anda, supaya apa? Supaya mulus guys. Mungkin ya, tanda kutip saya kata mungkin, apabila burungnya saya potong, semulus inikah? Anda tanya. Apabila burungnya saya kurung, saya kandang, akan samakah kejadiannya, lancarnya seperti pertanda itu? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada burung perenjak masuk ke dalam rumah Anda,
itu pertanda akan ada kabar gembira yang akan dilamar. Nah, monyet lepaskan burungnya, tangkap, lepaskan, supaya semuanya lancar. Seperti yang saya dan keluarga alami. Kalau Anda mungkin menyiksa atau mengurungnya atau bahkan memotongnya, mungkin akan lain cerita, akan lain yang akan terjadi. Ya, maksud saya. Namun apabila ada teman-teman misalnya yang saya potong tetap bagus katanya, mungkin bisa sharing. Tapi benar-benar kita ngomong ada bukti, ya kan? Benar-benar, jangan cuma asal-asal ngomong, ya. Nah, berikutnya sudah 2 ya, pertanda baik tadi. Yang ketiga kupu-kupu masuk rumah. Kupu-kupu masuk rumah ini kebanyakan pertandanya baik. Intinya akan ada seseorang yang datang, ya. Akan ada tamu lah, ya, tamu. Jadi kupu-kupu, kalau yang saya alami sekarang ya, yang benar-benar saya alami, saya nggak mau ceritakan yang nggak saya alami, oke? Yang saya alami itu kupu-kupu datang. Ketika kupu-kupu itu datang, lewat dari wajah saya, dari muka saya ini, lewat seperti seolah-olah menghampiri saya, kupu-kupunya. Itu artinya kupu-kupu itu adalah orang, ya, yang kerabat dekat, yang merindukan keluarga saya atau saya sendiri. Jadi ketika nanti yang datang itu, tamu yang datang itu datang, dia akan mendekati saya. Dan yang saya alami benar-benar terjadi, didekati saya dan bahkan dicium saya, cipika-cipika sama saya, cium pipi kiri, cium pipi kanan, ya. Itu yang terjadi ketika kupu-kupunya datang. Nah, kupu-kupunya yang datang itu biasanya warna putih, yang saya alami ini ya. Warna yang lain saya belum pernah. Nah, kemudian pernah juga kupu-kupu yang agak keabu-abuan datang. Kupu-kupu keabu-abuan singgahnya di pintu. Apabila dia cuma singgah di pintu, artinya cuma sebentar, mampir bentar doang, itu benar. Kemudian kupu-kupunya itu singgahnya di lemari, kemudian singgahnya adalah di kalender, pindah-pindah lah pokoknya. Adalah pindahnya di kursi, pokoknya kupu-kupunya lasak lah gitu ya kan. Gak hinggapnya nggak di satu titik atau satu tempat. Nah, dan ketika Anda melihat kupu-kupu itu, bagaimana respon Anda atau reaksi Anda? Misalnya ada datang kupu-kupu, ya, Anda senang nggak melihat kupu-kupu itu? Itu intinya dulu. Jadi kalau Anda senang melihat kupu-kupu itu berarti tamu yang akan datang Anda juga akan suka. Itu yang saya alami. Pernah ada datang kupu-kupunya cantik, putih keabu-abuan, cantik. Cuman ketika datang kupu-kupunya, datanglah adik saya, "Bang, itu ada kupu-kupu," katanya. Saya gak pala respect, gak terlalu menghiraukan. Oh, seperti itu. Tak kenapa, ya. Itu tergantung ekspresi kita rupanya. Dan akhirnya kupu-kupu yang datang itu adalah keluarga kerabat yang cukup dekat, tapi bukan terlalu dekat, tapi bisa dibilang masih ada hubungan. Nah, karena saya pun di awalnya tidak terlalu srek ya, tidak terlalu senang melihat kupu-kupu ini. Yang datang pun tamunya ternyata benar. Ketika dia pulang, dia tidak akan menyenangkan. Menyenangkan gimana sih maksudnya? Maksudnya gini guys. Kalau ada keluarga datang perjalanan dari jauh atau beda daerah, kalau memang Anda datang dari daerah, setidaknya Anda membawa
cindera mata untuk keluarga yang Anda mampiri itu, yang Anda datangi, apapun cindera matanya. Kalau tidak bisa cindera mata berupa jersey atau pakaian-pakaian dari daerah khas Anda, mungkin makanan khas dari daerah Anda, atau buah-buahan atau hasil rempah-rempah yang ada di daerah itu, kan gitu. Kalau jauh, kalau dekat nggak perlu. Ini datang tapi tidak ada membawa apa-apa, artinya tidak merindukan seseorang yang didatanginya. Dan ketepatan ternyata memang datangnya hanya, ibarat katanya, bahasa kasarnya ini ya, hanya numpang selamat. Artinya bukan berarti nggak masalah sih, namanya keluarga numpang selamat nggak apa-apa, tapi sekali-sekali datang artinya ada lah tanda ingatnya, saya mau datang nih ke rumah si ini, keluarga saya ini kan ada punya ciri khusus dari sini atau apalah, inilah bukti saya datang gitu, cindera mata atau tandanya lah, ibarat basa-basi. Tapi ini nggak ada guys sama sekali. Nah dari situ pertanda kupu-kupu itu, ketika saya lihat, saya tidak terlalu respect dengan kupu-kupu itu, dan akhirnya memang ternyata ketika pulang pun dan datang tidak ada saya terlalu respect ya. Tapi karena benar-benar kita sebagai tuan rumah, apapun tamu yang datang, sebagai tuan rumah yang baik, kita harus melayani dan menyambutnya dengan yang sangat terbaik ya, dengan yang terbaik. Jadi nggak boleh jika tidak sesuai dengan harapan kita tidak perlakukan dengan baik, jangan. Tapi intinya yang saya sampaikan ini, kalau kupu-kupunya datang Anda senang, berarti orang yang datang itu akan menyenangkan Anda. Tapi kalau kupu-kupunya datang, Anda tidak terlalu respect dengan kedatangan kupu-kupunya, tentu nanti kesannya pun tidak akan menyenangkan. Itu inti yang saya alami guys. Soal warna hitam saya janganlah, atau nggak perlu, dan saya belum alami lah. Tapi yang saya alami, yang saya ceritakan di sini ya guys. Oke, itu pertanda ketiga, kupu-kupu masuk rumah. Oke, semoga bermanfaat, semoga memberi informasi. Salam dari Pandi Slayer. Jangan lupa guys, yang baru melihat video saya dan belum bergabung di sini, jangan lupa di subscribe Pandi Slayer, like, dan berikan komentar-komentar yang positif. Bisa jadi pengalaman Anda. Di sini jelas saya sampaikan, ini yang saya alami, bukan yang saya karang-karang atau bukan nubuat yang saya terawang ke depan, bukan. Tapi ini yang sudah saya alami, yang berulang-ulang terjadi, sehingga saya benar-benar ingat akan pertanda-pertanda dalam kehidupan ini yang saya alami ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.